Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal Neo lagi. Jadi Neo bisa dibilang udah ngerilis beberapa keyboard dan gue selalu bilang bahwa Neo ini selalu ngebawa hal yang baru di keyboardnya mereka. Dan tak terkecuali si Neo 75 CU ini. Gitu. Jadi kenapa namanya CU? Jadi CU ini bisa dibilang adalah singkatan dari copper yang ada di periodic table. Makanya kenapa namanya kayak gitu. Dan dia ini menggunakan material copper di full seluruh bagian bottom case-nya. Dan kenapa copper ini spesial? Karena material blok berbahan copper ini bisa dibilang material yang tidak murah harganya. Dan biasanya kalau di keyboard sendiri, bottom case yang menggunakan material copper itu biasanya range-nya tuh di sekitar $300 ke atas gitu ya. Seingat gue baru ada keyboard yang menggunakan full block bottom case copper gitu. Dan di sini Neo ibaratnya pengen ngasih tahu bahwa gue bisa nih bikin keyboard yang bottomnya itu full copper tapi harganya nggak sampai $300 tersebut. Itu harganya tuh cuma $100 sampai $200 atau sekitar 3 jutaan untuk si pricingnya. Dan sebenarnya kalau ngomongin material copper atau brass ya, jadi sebenarnya di keyboard budget lain tuh sebenarnya juga ada. Cuman itu biasanya cuman jadi weight section only. Contohnya kayak si Bridge 75. Itu cuman bagian weightnya doang. Sementara si Neo 75 CU ini, itu tuh full bagian bottomnya semuanya dari copper ataupun brass. Dan sebenarnya selain copper dia juga ada material lain yaitu brass. Nah, dan untuk brass sendiri itu bisa dibilang material campuran dari copper dan juga zinc, tergantung komposisinya berapa persen gue kurang gitu ngerti, tapi intinya campuran antara copper juga. Jadi makanya kenapa namanya tetap Neo 75 CU. Oke, buat pricingnya sendiri kurang lebih dia kayak gini. Dia itu secara pricing dari yang paling murahnya sendiri atau base price-nya yang sweet spot dengan PCB wireless itu tuh harganya tuh di sekitar 3,3 juta. Bisa lebih murah lagi kalau kalian ngambil yang PCB solder, itu range harganya tuh di 3,1 juta. Dan kalau kalian pengen yang versi paling mahalnya pakai spray coat, warnanya pakai spray coat, terus pakai badge yang mahal, terus pakai yang bottom case-nya copper, full copper dan carbon fiber plate, itu harganya bakal jadi di 3,7 yang paling mentok ya, nggak sampai 4 jutaan. Jadi secara pricing menurut gue ini oke banget menurut gue. Dan keyboard ini bisa kalian beli lewat Macallen karena dia ini vendor resminya dan sistemnya itu group buy kayak biasa. Dan dari video ini dipublish, udah tinggal dikit lagi grup buy-nya kelar. Jadi kalau kalian masih sempat nonton video ini dan kalian pengen beli, jangan lupa untuk ikutin grup buy-nya karena bentar lagi kelar. Dan gue nggak tahu apakah ada ready stock apa enggak. Kalaupun ada ready stocknya biasanya warnanya terbatas dan belum tentu kalian bakal suka. Dan enaknya ikut grup buy, kalian bisa pilih warna atau konfigurasi yang pengen kalian pilih. Nah, buat layoutnya sendiri dia ini 75% tidak meledak, dan gue jujur lebih suka sama layout 75% yang kayak gini karena lebih clean dan juga lebih slick gitu ya. Dan selain itu untuk pilihan layoutnya sendiri juga ada banyak. Dia bisa pakai bottom row 7U, spacebar 7U dan juga 625U sama bottom row 1,5U atau yang biasa kalau kalian mau. Terus split shift kiri, ISO enter, dan juga split backspace. Terserah kalian mau pakai yang mana. Ya, selain itu untuk desainnya sendiri bisa dibilang kalau dari atas cukup simple ya, bisa dibilang. Dan dia tuh ada badge-nya di bagian atas yang ada logo orbitnya gitu. Dan ini sebenarnya bisa dicopot juga untuk kalian pakai ekstra 1 key lagi kalau kalian memang butuh. Dan untuk bagian side profile di sini yang paling gue suka karena dari semua keyboard Neo ya, di sini doang yang side profile-nya itu bisa dibilang lumayan nyeleneh atau dibikin desainnya berbentuk lah, karena yang sebelum-sebelumnya itu cukup polos, nggak ada curve-nya, nggak ada aksen-aksen atau apa, sementara di sini ada. Jadi di sini kelihatan dia ada sedikit aksen warna emasnya, dengan di bagian belakangnya itu ada kayak semacam section aluminiumnya untuk sebagai battery cover, dan dia tuh bagian emasnya tuh memanjang sampai bagian belakang USB dan seterusnya mengelilingi itu, dan aksennya manis lah menurut gue. Dan untuk bagian bawahnya kurang lebih kayak gini, kayak yang gue bilang tadi, dia ada aluminium sectionnya dikit sebagai battery cover dan juga brass atau copper untuk bagian bottomnya. Dan di bagian tengahnya pun juga ada badge lagi, yang dimana badge-nya ada 3 pilihan ya, ada Orbit, Nova, sama Vortex. Sesuai selera kalian aja, kalian bisa pilih sendiri. Dan overall secara desain gue nggak ada komplain sama sekali. Overall gue suka sama desainnya dan kelihatan lebih mahal aja sih menurut gue. Pilihan warnanya juga ada banyak ya. Buat anodise sendiri dia ada total 9 warna, dan untuk yang versi spray coat dia ada total 3 warna. Dan kebetulan gue dapet yang versi anodise warna abu-abu, anodise grey gitu ya. Dan di sini secara build quality menurut gue kualitas halunya bagus. Kurang lebih dari sejak Neo 70, Neo 80, terus Neo Ergo sampai sekarang
Kualitas alunya bagus, halus banget anodise-nya. Gue nggak ada komplain soal build quality-nya, udah sesuai banget sama harganya. Terus buat opsi plate-nya kayak biasa, mulai dari yang paling toki ke yang paling clacky, dari yang soft ke yang paling stiff. Mulai yang pertama ada PC, POM, FR4, aluminium, dan juga carbon fiber plate. Nah, di sini bisa kalian pilih aja sesuai sama selera kalian. Dan kebetulan di sini gue dapetnya yang carbon fiber plate sama POM plate. Cuman karena keterbatasan waktu, gue cuma akan nyobain yang versi carbon fiber plate-nya aja nanti di video ini. Terus si Neo 75 CU ini juga masih menggunakan sistem ball catch ya buat proses assembly dari keyboardnya. Jadi tinggal ditarik aja bagian top case-nya, udah bisa langsung akses ke bagian internal dari si keyboard ini. Dan dia juga masih menggunakan sistem magnetic connector. Jadi untuk proses perakitannya bisa dibilang ini gampang. Udah dari Neo 70, 80, Neo Ergo sampai ke sini. Semuanya prosesnya tuh bener-bener seamless banget, tinggal ngurusin PCB, ngurusin stabilizer, masukin switch, foam-foaman segala macem, masukin ceplek, udah kelar. Terus kalau top case udah kebuka, kita bisa akses ke bagian dalamnya, dan di sini kan bisa lihat bahwa di bagian dalamnya full warna emas atau warna brass, karena memang kayak yang tadi gue bilang, dia tuh bottomnya full dari brass semua untuk yang versi brass. Kalau yang copper ya dia copper, yang nanti bakalan berpengaruh juga dari sisi karakter suaranya. Dan nanti untuk yang copper sama yang brass harusnya bakalan ada perbedaan dari sisi suara. Cuman kebetulan karena gue nggak pegang copper, jadi gue nggak bisa ngasih tunjuk ke kalian suaranya bedanya kayak gimana. Dan untuk material ini sendiri, untuk copper maupun brass, dia memang bisa dibilang salah satu material yang bikin keyboard itu jadi berat banget. Dan si keyboard ini tanpa di-build atau masih kosong, case-nya doang, itu tuh beratnya itu sekitar 1,9 kilo, dan full build-nya itu dia di sekitar 2,3 kilo. Ini udah gue timbang. Dan kalau dibandingkan sama Neo Ergo yang full build pun, itu Neo Ergo beratnya cuma 1,9 kilo. Jadi ini si Neo 75 CU ini memang bisa dibilang salah satu keyboard yang cukup berat dari Neo. Dan ya mungkin bakal ngasih feeling premium buat kalian. Itu preferensi juga. Terus dia juga ada baut-bautan di bagian bottom case-nya kalau kalian memang pengen ngakses si baterainya. Cuman kalau enggak, ya nggak perlu dicabut, nggak perlu dibuka juga section baterai covernya. Terus untuk koneksinya sendiri, kebetulan gue ada pegang yang versi PCB wireless-nya, cuman dia ada versi yang wired juga kalau kalian mau. Dan di sini untuk koneksi wireless-nya ada 2,4 GHz plus dongle-nya, dan juga ada Bluetooth. Gue udah coba dua-duanya. Untuk yang versi 2,4 GHz-nya di sini aman. Gue udah cobain untuk main game segala macam, seamless, udah berasa kayak kabel, jadi gue no issue buat koneksi 2,4 GHz-nya. Buat Bluetooth-nya, untuk cara pairing-nya juga gampang. Yang jelas Bluetooth-nya tentu bakalan lebih delay dari yang 2,4 GHz, jadi kalau kalian mau main game bisa pakai yang 2,4 GHz. Cuman baik lagi di sini, setelah gue cobain, gue baru nyobain tuh sekitar 3-4 harian, dan gue belum nemuin isu apapun sih sejak gue pakai koneksi Bluetooth-nya. Jadi gue nggak tahu ke depannya bakalan kayak gimana. Cuman baik lagi, untuk koneksi wireless di keyboard kayak begini, terutama keyboard custom, jangan naruh ekspektasi terlalu tinggi aja, terutama soal reliability-nya. Oh ya, untuk paket pembeliannya di sini udah cukup lengkap. Intinya buat nge-build si keyboard ini semuanya udah ada, mulai dari ya PCB, plate, semuanya pasti udah dapat, case-caseannya udah pasti dapat semua. Terus untuk gasket-gasketannya udah pasti dapat, dongle juga udah pasti dapat kalau kalian beli yang versi wireless-nya. Terus juga untuk urusan switch key puller segala macem, balik lagi Neo ini sistemnya gift. Untuk kayak switch key puller, kabel, stabilizer, itu semuanya sistemnya gift dari si Neo. Jadi kalau misalkan kalian nggak dapet pun, kalian nggak bisa komplain ke mereka, karena ini balik lagi sistemnya itu adalah gift. Lanjut buat mounting sistemnya, dia ada dua, ada gasket mount dan juga isolated bottom mount. Terus untuk mounting point-nya dia terletak pada plate-nya, finally, bukan di PCB-nya. Karena di keyboard-keyboard Neo itu biasanya mounting point-nya terletak pada PCB-nya. Kecuali Neo 80 sama Neo 75 CU ini. Kenapa ini cukup penting menurut gue? Karena mounting point yang terletak pada plate itu biasanya lebih berasa signifikan perbedaan typing feel jika kita menggunakan plate yang berbeda. Karena kalau misalkan mounting point-nya terletak pada PCB, itu biasanya sepengalaman gue, perbedaan material, misalnya gue pakai PC sama aluminium atau carbon fiber, itu biasanya perbedaannya hampir nggak ada secara tapping feel. Karena harusnya perbedaan material plate itu ada perbedaan juga dari segi tapping feel-nya. Dan karena dia mounting point-nya pada plate, jadi plate-nya itu tertumpuk dan bakal menjadi titik dari
kalian mengetik gimana bahasanya. Intinya tapping feel-nya bakalan lebih berasa beda kalau kita menggunakan material plate yang berbeda. Nah, buat gasket mount sendiri dia sistemnya pakai silikon ya, tinggal diselipin doang ke bagian leaf-nya dari si plate-nya ya. Terus udah tinggal ditaruh doang, udah kelar deh. Dan secara tapping feel menurut gue dengan konfigurasi yang gue pakai carbon fiber, di sini tapping feel-nya menurut gue soft, tapi dia nggak sampai yang bottom out-nya menghilang atau nggak kerasa sama sekali, masih ada berasa cukup dikit. Tapi gue suka balance-nya, karena kalau misalkan di mounting point ada di PCB, kayak di Neo Ergo gue yang kemarin, itu bottom out-nya bisa dibilang nggak begitu kerasa banget menurut gue. Tapi di sini masih lumayan berasa. Lalu untuk isolated bottom mount, intinya dia adalah kebalikannya dari top mount. Kalau top mount itu plate-nya di screw bagian top case-nya, kalau bottom mount berarti plate-nya di screw bagian bottom case-nya. Dan untuk cara pakainya itu tinggal masukin spacer ke bagian bawah si gasketnya, terus kita tinggal ke screw doang ke bagian bawah bottom case-nya, dan totalnya ada 8 mounting point ya, mau gasket mau yang si isolated bottom mount, dan udah kelar. Kurang lebih kayak gitu. Dan secara tapping feel bisa dibilang secara softness menurut gue pribadi masih kurang lebih masih mirip. Cuman bedanya di bottom mount ini feel bottom out-nya itu lebih berasa gitu. Jari kita tuh berasa kayak mentok sesuatu ke bagian ujung bawah, dan tapi nggak sampai yang tajam banget atau gimana gitu. Lumayan mirip sama top mount feel-nya, cuman dia bottom out-nya berasa lebih ke bawah aja gitu pas jari kita mencet. Oh, ada yang berasa mentok nih, nggak yang terlalu keredam gimana banget gitu. Dan secara tapping feel, gue jujur lebih suka sama tapping feel yang ada di gasket mount-nya, karena slightly lebih soft. Cuman secara suara ya, suara spacebar-nya, gue nggak tahu kenapa gue lebih suka suara spacebar yang ada di isolated bottom mount-nya. Cuman ya balik lagi nih selera, bisa kalian cobain aja, dan ini kalian dengerin suara spacebar-nya. Terus untuk akut case sendiri, di sini kita ada dapat platform, case foam, sama PE foam. Dan kalau kalian pengen tobrut atau toki banget, kalian bisa pakai semua foam ini, dan kita ada dikasih kayak semacam film di bagian bottom case-nya ya, untuk menghindari short antara PCB dan juga bottom case-nya, karena bottom case-nya dari brass sama copper, dan dia menghantar listrik. Jadi silakan pakai film ini aja, atau kalian nggak mau pakai filmnya, mau pakai case foam-nya doang, itu juga bisa. Dan selain itu, untuk karakter suara sendiri, karena gue pakai CF plate, otomatis karakter suaranya dia clacky brutal. Gue suka banget dengan kombinasi Gateron Raw yang ada di sini. Terutama di bagian spacebar-nya, kalau pakai isolated bottom mount, itu suaranya hollow spacebar-nya ala-ala keyboard top mount gitu. Gue suka, nggak tahu kenapa. Nah, coba baik lagi nih selera, ada yang nggak suka. Kalau nggak suka ya jangan pakai isolated bottom mount-nya. Atau kalian bisa coba pakai konfigurasi lain biar nggak hollow bagian spacebar, karena tadi gue udah bilang gue pakai carbon fiber plate, gue belum nyoba plate yang lain. Gitu ya. Dan karena di sini gue nggak pakai foam-foamannya sama sekali, jadi tentu bakal ada suara hollow di bagian pinggir-pinggirnya gitu ya. Di bagian shift kirinya sih paling berasa. Cuman di bagian sisanya sih ada hollow-nya, cuman gue nggak keganggu sama sekali. Jadi gue tetap stay nggak pakai foam-foamannya sama sekali. Dan buat suaranya kurang lebih kayak gini. Dan ya, untuk kesimpulannya, Neo 75CU. Neo bisa dibilang udah cukup bisa membuktikan bahwa material bottom case brass dan juga copper harganya tidak melulu harus mahal-mahal. Di harga $100-200 pun juga sudah bisa dapat keyboard dengan brass atau copper bottom kayak gini, yang dimana biasanya lebih mahal dari itu, gitu ya. Dan selain itu, Neo juga bisa dibilang lebih berani dengan desainnya, karena gue lihat di set profilnya kelihatan lebih cantik atau lebih berani lah desainnya, karena di keyboard mereka yang sebelumnya itu set profilnya itu polos banget menurut gue. Terus mereka juga ngebawa mounting system yang bisa dibilang kurang lazim dengan bottom mount-nya. Sebenarnya bukan kurang lazim, tapi lebih ke tidak sepopuler top mount yang lebih sering dipakai lah, setidaknya di zaman sekarang gitu ya. Dan ya akhirnya ya bisa membawa tapping feel yang bisa beda-beda dengan mounting point yang berada di plate. Akhirnya perbedaan plate itu nggak cuma dari suaranya doang, tapi juga dari sisi
Tapping feel-nya juga berbeda karena ya di Neo 70, di Neo Ergo pun itu mau pakai plate macam-macam pun itu feel-nya bisa dibilang nggak ada bedanya. Tapi di sini jadi lebih berasa lah bedanya dan jadinya bisa ngecover semua tapping feel yang kalian pengenin. Mau keras, mau soft banget, itu bisa banget. Yang nggak bisa cuman flex doang, karena dia nggak ada flex cut dan pakai PCB 1,6 juga. Karena memang zaman sekarang Neo udah transisi ya, karena sebelumnya brand yang lain QK itu pakai 1,2 dan sekarang mereka transisi udah pindah ke balik lagi ke 1,6 mili untuk PCB-nya. Dan secara karakter suara gue suka dengan konfigurasi yang udah gue build ini. Baik lagi selera, intinya dapat case foam, platform sama PE foam. Kalau kalian pengen tobrut pakai PE foamnya, itu bisa jadi creamy toki. Nah itu bisa pakai gituan. Cuman di sini gue nggak pakai karena gue nggak suka toki lagi. Gue sukanya clacky aja sekarang. Dan ya overall, kalau kalian nyari keyboard 75 aluminium yang range harganya itu sekitar 3 jutaan dan kalian pengen merasa feel-nya cukup premium gitu ya, tapping feel-nya oke, suaranya juga mantap, bisa macam-macam, tapping feel-nya pun juga bisa macam-macam, wireless, gue bisa rekomendasiin banget si Neo 75 CU ini. Dan kalian perlu ingat juga untuk ikutin grup buy-nya, karena pas banget gue ngupload video ini, harusnya GB-nya tuh udah tinggal dikit lagi kelar, jadi jangan sampai telat aja buat ikutan GB-nya. Dan ya, gue rasa itu yang bisa gue bahas soal Neo 75 CU ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah. Dan jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, jangan lupa kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa subscribe, gue dari Kenai Takadi. Sampai jumpa di video berikutnya.